Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'du. Faya ibadallah, ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, semoga kita semua senantiasa disehatkan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dalam kajian Aqsa Al-Qur'an Sunnah Solution. Semoga pada malam hari ini kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar dengan baik, memahami dengan paripurna dan memiliki kekuatan untuk mengamalkan apa yang telah kita pahami sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan Rasulullah SAW bimbing dalam kehidupan kita. Seperti biasa, sebelum kita awali jumpa kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga sampai dengan malam hari ini, detik saat ini, bagi hamba-hamba Allah yang belum beriman, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jiwanya untuk beriman, berislam, berucap syahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga para pelaku maksiat diberikan hidayah oleh Allah untuk bertobat sampai dengan detik ini. Dan bila pun kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, semoga wafat kita tertuliskan, tercatatkan sebagai husnul khatimah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dipersatukan dengan orang-orang saleh, orang-orang baik, dan khususnya kita berharap mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala agar bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak. Baiklah, pada malam hari ini seperti disampaikan dalam informasi di media sosial kami bahwa seperti biasa sepekan berganti pekan, bila sebelumnya kita melanjutkan di kajian tafsir, maka saat ini kita menghadirkan momentum untuk berdiskusi, belajar bersama-sama dari pertanyaan yang kawan-kawan ajukan dan kita lihat solusinya dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan pada kita melalui penjelasan para ulama yang kapabel di bidangnya. Langsung saja seperti biasa kita bagi kepada dua bagian, yaitu dari YouTube dan dari Instagram. Kami infokan kepada teman-teman sekalian bahwa sistem kita seperti biasa, kalau kita mengambil satu-satu yang Anda tuliskan di kolom komentar, nanti akan cukup memakan waktu dan meng-scroll nanti ke bawahnya juga membutuhkan pencarian lagi. Karena itu sistem kita sebelum memulai ta'lim, teman-teman diberikan satu ruang untuk menampilkan hal-hal yang ingin kita diskusikan, pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya kita ingin cari solusinya bersama. Nanti setelah itu staf kami akan memprint out ya, lalu menyimpan di meja ini untuk pembahasan seperti ini, nanti yang dari YouTube ya, kemudian juga ada yang dari Instagram ya, demikian. Dan ini ada yang dari YouTube juga sudah disatukan. Jadi baik di YouTube ataupun Instagram, teman-teman silahkan tampilkan di ruang yang telah disediakan ya. Pun demikian nanti kalau ini juga selesai dan masih berjalan, nanti insya Allah jeda ba'da isya akan diinfo kembali seperti biasa, di print lagi dan disimpan di meja kami untuk didiskusikan. Baik, kita langsung mulai teman-teman sekalian. Sekali lagi, jadi jangan ada yang bertanya lagi bagaimana cara bertanyanya ya, karena kita telah sampaikan, cukup Anda tuliskan di ruang pertanyaan yang telah kami sediakan atau di kolom komentar yang nanti akan disalin kembali atau di print out oleh staf kami. Kita mulai dari YouTube dulu ya, dari akun Selalu Bertobat. Masya Allah, semoga Allah bimbing saya dan kita semua untuk senantiasa membiasakan taubat, kembali membersihkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarga dan tim Al-Hidayat Official selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami berdoa bagi Anda, semoga Anda dan sekeluarga senantiasa dilindungi, dibimbing dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan lebih baik dibandingkan dengan apa yang kami dapatkan insyaallah. Sebelumnya saya minta maaf Ustaz. Baik, saya maafkan karena ini sangat penting dan saya sangat membutuhkan jawabannya. Baik, mohon izin Ustaz untuk bertanya, apa hukumnya seorang laki-laki menikahi dua orang perempuan bersaudara? Laki-laki ini awalnya menikahi kakaknya dan selanjutnya si laki-laki ini menikahi adiknya juga, sedangkan si laki-laki ini statusnya masih sah menjadi suami si kakaknya tadi. Baik, jadi ada adik kakak yang perempuan dinikahi oleh yang laki-laki ini ya. Jadi dia menikahi kakaknya dulu, kemudian dia menikahi adiknya. Saya bacakan dulu sampai dengan tuntas. Satu, gimana hukum pernikahan tersebut?
Dua, dan ketika si kakak perempuan tadi sudah punya anak, apakah status anak ini seperti anak di luar nikah atau bagaimana? Baik, jika anaknya perempuan dan anak ini mau menikah, yang berhak menjadi wali nikahnya bapaknya atau siapa? Baik, jadi saya petakan berdasarkan pertanyaan ini. Maka yang pertama adalah bagaimana hukumnya menikahi dua bersaudara kandung sekaligus, ya, kakak dengan adiknya langsung dinikahi. Kemudian yang kedua, jika si kakaknya kemudian memiliki anak, ya, mengandung, melahirkan, punya anak, status anaknya bagaimana? Kita jawab bagian yang pertama dulu. Ini kita bisa cek di Quran surah keempat An-Nisa di ayat ke-23. Ya, saya ulangi, Quran surah keempat An-Nisa di ayat ke-23. Di situ jelas tercantum yang terkait dengan aspek pernikahan, siapa saja yang dilarang untuk dinikahi. Jadi di luar yang dilarang ini maka boleh untuk dinikahi. Nah, ini yang menarik dari Al-Quran, metodologinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ketika ingin menghalalkan sesuatu, terkadang langsung disebutkan kalimat halal atau menunjukkan yang haram untuk memberikan kesan bahwa selain yang haram ini itu boleh. Nah, maka di ayat ini, ayat ke-23 di surah yang keempat, surah An-Nisa, Allah memberikan gambaran-gambaran tentang, ya, pasangan-pasangan yang tidak dibolehkan dinikahi. Artinya di luar ini boleh kemudian dinikahi. Kita bacakan misalnya, Allah berfirman, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum," sampai ke ujung ayatnya. Ya, dari pertanyaan Anda, "Wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf." Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Redaksinya tegas mengatakan hurrimat 'alaikum, diharamkan bagi kalian. Baik, hurrimat 'alaikum, diharamkan bagi kalian. Quran surah yang keempat di ayat yang ke-23. Paling kanan, ya, di pojok mau sampai ke akhir itu, ya. Quran surah keempat An-Nisa, saya tuliskan seperti ini. Ayat 23. Redaksinya itu langsung tegas, tidak ambigu, diksinya langsung menunjuk pada kalimat yang sempurna sehingga tidak ada multitafsir di sini. Ya, Allah langsung menyampaikan hurrimat. Ya. Bahkan kalimatnya menggunakan bentuk pasif, ya, fi'il madhi majhul, ya, karena subjeknya sudah diketahui yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya ingin memberikan kesan penegasan. Ya, jadi Allah tidak mengatakan haramallahu, tapi langsung menegaskan hurrimat. Allah tidak mengatakan Allah mengharamkan, tapi langsung menunjukkan sifat tegas menggunakan, ya, bentuk pasif, diharamkan, untuk menunjukkan kuatnya unsur keharaman ini. Hurrimat 'alaikum, ya, 'alaikum, kata Allah, diharamkan bagi kalian untuk menikahi, ya, orang-orang dari kalangan berikut ini. Ya, pertama Allah sampaikan ummahatukum, ya, hurrimat 'alaikum ummahatukum, ibu-ibu kalian, ya, ibu kalian. Ya, jadi tidak boleh anak menikahi ibundanya, ya, yang terjadi seperti kisah-kisah misalnya yang tersebar di kultur-kultur, cerita-cerita dan sebagainya, ya, ada maling kundang, ada macam-macam, ada tangkuban perahu yang pengen nikahi ibunya, kisahnya demikian kan pada waktu itu. Nah, ini cukup contoh bagi kita untuk mengatakan kisah-kisah yang dimaksudkan dilarang, tidak diperkenankan, haram hukumnya, ya. Wa akhawatukum, kemudian ada saudara-saudara perempuan kalian, ya. Wa akhawatukum, saudara perempuan kalian. Jadi saudari kalau kita katakan, ya, saya punya saudari misalnya, saudari perempuan, kakak saya perempuan, adik saya perempuan, haram hukumnya menikahi saudari sendiri. Baik, ya? Dua. Kemudian yang ketiga, hurrimat 'alaikum ummahatukum wa akhawatukum wa ammatukum, ya, ammatukum, bibi kalian dari ayah, ya, berarti adiknya ayah, gitu kan? Bibi, ya, bibi dari ayah, ya. Wa khalatukum, kemudian bibi dari ibu, ya, sama saja. Khalatukum, jadi ada bibi dari ayah, bibi dari ibu, ya. Sampai nanti ke ujungnya ditemukan secara cepat saja, ya, nanti di ujungnya ada kalimat penutupnya sebelum akhir ditutup dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sampaikan wa antajma'u bainal ukhtaini, wa antajma'u, ya, wa antajma'u bainal ukhtaini. Ini dalil yang terkait dengan pertanyaan Anda. Illa ma qad salaf.
bainal ukhtaini illa ma qad salaf, sebelum masa Islam, sebelum turun syariat ini kemudian dibimbing untuk bertobat, ya. Perhatikan kalimatnya, wa anta tajma'u bainal ukhtaini, dan engkau menikahi, mengumpulkan sekaligus bainal ukhtaini, dua saudari. Ya, seperti pertanyaan Anda. Jadi kalau Anda bertanya bagaimana hukumnya kemudian menikahi dua saudari sekaligus, maka langsung Allah yang menjawab. Langsung Allah yang menurunkan ayatnya. Allah menegaskan sifat hukumnya. Ya, kata Allah, hurrimat 'alaikum, maka haram hukumnya menikahi dua saudari kandung sekaligus. Ya deh, menikahi dua saudari kandung sekaligus. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dari jawaban-jawaban yang ditampilkan oleh Al-Quran dulu pernah terjadi. Ada orang nikahi bibinya, nikahi ibunya, nikahi saudarinya dan sebagainya. Ya, maka Quran memberikan penjelasan dulu pernah terjadi, illa ma qad salaf, dulu sebelum ada bimbingan. Ya, sebelum ada risalah datang, ada terjadi kekacauan-kekacauan. Ya, karena itu ada kacaunya nasab. Ya, nasab menjadi semakin tidak jelas. Kemudian dari kacaunya pembagian warisan, berpengaruh kepada genetika juga, gitu kan, dan sebagainya. Karena itu, karena dampak keburukannya, mafsadatnya ini semakin banyak dan berpotensi melahirkan kekacauan dalam kehidupan, maka datanglah kemudian Islam memberikan solusi. Haram hukumnya. Di luar ini silahkan dinikahi, tapi yang ini tidak diperkenankan. Dahulu pernah terjadi, setelah datang Islam, maka kembalilah kepada Islam, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah memberikan sifat sayangnya luas kepada kita. Karena itu di akhir ayat ditutup dengan sifat Allah Ghafur dan Rahim. Allah memberikan ampunan kepada siapa yang mau mengevaluasi diri, kemudian dia kembali meninggalkan praktek ini dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama, secara singkat, hukum menikahi dua saudari sekaligus jelas hukumnya haram. Ya, jelas hukumnya apa? Haram. Artinya haram itu kalau dikerjakan dia berdosa, dan sepanjang hidupnya berdosa kalau dia tidak kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dia mau bertobat, dia mau kembali, maka apa yang harus dilakukan? Maka yang harus dilakukan, dia harus pisahkan, harus ceraikan satu di antara dua itu. Ya, dia harus ceraikan satu di antara dua itu. Ingat, ini bukan persoalan cinta ya. Ini persoalan hukum. Ini persoalan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau persoalan cinta tidak diikat dengan hukum, nanti kebablasan. Ya, tidak ada batasnya nanti. Di seorang mencintai ibunya, dia bisa nikahi ibunya. Kenapa kamu nikahi ibumu? Karena aku mencintainya. Ya, nanti anak bisa menikahi bapaknya dan seterusnya. Ini akan terjadi kekacauan dalam kehidupan. Karena itu, kaidah-kaidah hidup mesti diikat hukum. Jadi tidak ada yang bebas tanpa batas. Semua ada ikatannya, semua ada hukumnya, dan hukum itu diturunkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan kita sehingga berjalan harmoni, baik dan maslahat. Ingat, kalau ada yang dihalalkan dalam Islam, berarti ada manfaat besar yang bisa kita dapatkan, membantu kita mendapatkan maslahat kehidupan dunia dan mengantarkan kita pada kemuliaan merka akhirat. Jika ada yang diharamkan dalam Islam, bukan ingin memberikan kesulitan atau batasan kepada kita, tapi lebih menjaga kita dari kesulitan-kesulitan kehidupan, kekacauan-kekacauan hidup, dan persoalan-persoalan serius yang menjadi beban ketika pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dalam Islam nanti ada makanan yang diharamkan, ada minuman yang diharamkan, ada perilaku yang diharamkan. Ya, semuanya itu adalah demi menjaga martabat kita dan maslahat kehidupan kita hingga kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi solusinya, Anda harus ceraikan salah satu di antara yang dua ini, pisahkan, ya, pisah berpisah satu di antara dua. Kalau melihat di sini, saya tidak tahu yang adiknya, karena tadi katakan, oh, adik si kakak perempuan tadi sudah punya anak, ya, saya tidak tahu yang kakaknya. Ya, Anda menikahi kakaknya, kemudian setelah itu ada adiknya, ya, dinikahi juga. Nah, dalam konteks ini si adik kakak tadi sudah punya perempuan, punya anak, ya. Nah, ini saya tidak tahu apakah anak yang ini dihasilkan dari hubungan dengan yang laki-laki ini, ataukah ketika dinikahi sudah ada anak yang lain yang dibawa, kan? Nah, ini statusnya penting untuk dijelaskan pada pertanyaan yang kedua. Jadi yang pertama, haram hukumnya, mesti dipisahkan. Anda pilih, ya, apakah kakaknya atau adiknya. Tapi saya sayang keduanya, tidak Suneo, ya, tetap pilih salah satu, ya, jangan suka nengok keduanya, suka nengokin orang, satu nengok dua, pilih salah satu, maka dari satu itu Anda tetapkan menjadi pendamping hidup Anda, ya. Kemudian jika anaknya perempuan dan anak ini mau menikah, oh baik, siapa yang berhak jadi wali nikahnya, bapaknya atau siapa? Ya, Anda pisahkan dulu yang tadi, ya. Jadi kalau Anda bertahan dengan adiknya kemudian menikah, ya walinya Anda, ya Anda ayahnya, gitu kan.
Tapi kalau misalnya diteruskan tetap hubungan ini, maka selama berhubungan itu jatuh statusnya adalah haram. Ya, statusnya apa? Haram. Jadi sekali lagi pisahkan yang satunya, kemudian bertahan dengan yang satu, dan Anda menjadi wali dari anak itu. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Saya pindah ke IG dulu. Ini yang YouTube tadi. Pertanyaan dari Instagram. Baik. Akun Faridah Arifah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, baik, saya coba menjawab. Apakah jika anak masih bayi dan sakit, kita bisa mengamalkan zikir Nabi Ayyub alaihissalam yang diniatkan untuk kesembuhan anak? Pertama, izinkan saya turut mendoakan semoga anak ini, apakah anak Anda atau kerabat atau yang lain, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemuliaan, hikmah terbaik, dan tentunya kesabaran. Dan dengan kesabaran itu insya Allah ada pahala-pahala yang diberikan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita mesti menyadari bahwa di balik segala apa yang kita sedang dapati berupa titipan dari Allah, apakah terlihat dan terasakan menyenangkan atau terlihat dan terasakan kurang menyenangkan bagi kita, di balik semua itu selalu ada hikmah yang terbaik bagi kita. Dan penyakit itu juga ketika diujikan, ingat, ujian, semua yang menimpa kita ujian. Ya, sesuatu yang menimpa, asaba yusibu, sifatnya disebut dengan musibah. Jadi semua yang kita alami ini musibah, baik yang terasa menyenangkan, ya, misalnya mendapatkan promosi jabatan, bertambah harta kekayaan, misalnya diangkat dengan status pendidikan yang tinggi, ini musibah. Karena di dalamnya ada ujian, dan itu akan dihisab. Harta akan dihisab, kedudukan akan dihisab, pengetahuan akan dihisab. Jadi nggak ada bedanya, ya, dengan apa yang kita dapatkan dari hal yang mungkin kita rasakan kurang menyenangkan. Seperti diantaranya penyakit misalnya, ya, itu pun ujian. Dan di balik penyakit itu, kalau kita sikapi dengan baik, di antara hikmahnya adalah satu, membangun kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah saat ada yang sakit, apakah kita atau bahkan kerabat terdekat kita, anak atau pasangan hidup kita, bukankah kita sering banyak berdoa kepada Allah, ibadah ditingkatkan, kan? Sering memanggil nama Allah, ya Allah, tahajud bertambah, kemudian setelah itu sunnah-sunnahnya puasa, Masya Allah, yang belum tentu dikerjakan dalam keadaan sehat. Mungkin ada hikmah Allah melalui si bayi kecil ini supaya pahala orang tuanya ditambah. Masya Allah, nih anak belum balik, ya kan, belum tumbuh, belum ada hisab untuknya, tapi dia bisa memberikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala satu isyarat kekuatan pada orang tuanya untuk menambah pahala-pahala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bisa meningkat rasa sayang. Ya, rasa sayang dan silaturahim. Jadi saling penguatan antara orang tua, rasa kasih orang tua kepada anak, gitu kan, dan membentuk silaturahim. Melalui sakit kita lihat orang-orang terdekat siapa yang memberikan perhatian, memberikan kasih sayang, ya, memberikan doa, memberikan motivasi dan sebagainya. Ini bisa terlihat, sehingga dengan itu ada momentum untuk membentuk kekeluargaan dengan visi yang sangat kuat dalam kehidupan. Nah, dan yang ketiga tentunya kita diuji dengan ikhtiar. Ikhtiar ini membuat kita lebih kuat dalam kehidupan. Di antara ikhtiar itu ada yang sifatnya berbentuk spiritual, ada yang berbentuk ikhtiar muamalah kehidupan kita. Nah, ikhtiar muamalah tentunya berobat, ya, secara medis. Silahkan Anda cek secara medis, berangkat ke dokter, lihat penyakitnya apa sehingga diketahui dengan baik. Atau Anda datang misalnya juga bisa tanya ke ahli herbal misalnya untuk minta juga obat-obat tertentu atau herbal-herbal tertentu yang direkomendasikan dengan medis, sah saja. Di balik semua itu kita yakini Allah yang menyembuhkan. Allah sang penyembuh, Asy-Syafi. Karena Allah sang penyembuh, dengan ikhtiar tadi, muamalah kita tadi, maka sertakan ikhtiar spiritual kita. Bagaimana ikhtiar spiritual itu dibentuk? Kembali kepada Al-Quran, kita tanyakan, kembali kepada hadis, kita minta dan cari bimbingannya dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW. Seperti pernah kita sampaikan bahwa banyak ayat dalam Al-Quran membimbing kita untuk bermohon dalam situasi sakit. Contoh, yang paling standar misalnya Quran surah ke-26. Surah ke-26 ini surah Asy-Syu'ara di ayat ke-80. Ini doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diuji dengan penyakit. Jadi begitu ada penyakit ringan ataupun berat terasakan, bagi kita khususnya misalnya atau kerabat yang terdekat kita untuk menyadarkan pada kita, maka lafadznya langsung diabadikan oleh Al-Quran. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Bila pun aku sakit, Allah pasti akan menyembuhkan. Ya, Allah pasti akan menyembuhkan. Ayat ini penting untuk membangun keyakinan dulu terhadap Allah, membangun kekuatan iman. Nah, ini manfaatnya pertama akan memberikan ketenangan dan kekuatan pada diri kita.
Sehingga kalau kita sakit, itu nanti imun spiritual akan meningkat. Dan imun spiritual ini, dari roh kita akan memberikan kemudian kekuatan kepada fisik kita. Sehingga kekuatan semakin bertambah, dan dengan itu peluang untuk menjadi sehat dengan izin Allah menjadi semakin menguat. Ya, pun demikian jika anak kita seperti bayi ini misalnya, atau keluarga yang lain, kita bangun keyakinan dulu. Bila pun aku sakit, Allah pasti akan sembuhkan. Siapapun yang sakit, Allah pasti akan sembuhkan. Berikan keyakinan. Ya, setelah kemudian dengan itu, maka kita pindah kepada ayat-ayat yang lain. Nah, di antara ayat-ayatnya misalnya, kita bisa lihat surah yang pertama 7 ayat sekaligus. Surah Al-Fatihah. Masih ingat teman-teman sekalian? Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu di antara namanya Asy-Syafiyah. Al-Fatihah itu banyak namanya, Ummul Kitab, Al-Kafi, gitu kan? Kemudian ada Asy-Syafi atau Syafiyah, ya, yang menyembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari mana kita mendapatkan informasi bahwa surah Al-Fatihah ini dengan izin Allah punya isyarat yang bisa menjadikan Allah menyembuhkan satu penyakit. Ya, kalau Anda cek di hampir kitab-kitab tafsir, ini ada dengan saya. Kalau kita masih ingat ngaji di surah Al-Fatihah yang pertama, ya, waktu dalam situasi di luar pandemi, teman-teman sekalian, masih ingat? Ya, kita kan mulai dari Al-Fatihah, kemudian ke Al-Baqarah, dan seterusnya sampai sekarang masih di Al-Baqarah di ayat ke-16 kan kemarin. Nah, di surah Al-Fatihah, nah ini di halaman 19 ya, saya ambil contoh yang Ibnu Katsir ya, karena di berbagai kitab tafsir pun insya Allah akan ditemukan riwayat ini. Ini ada surah Al-Fatihah. Nanti Anda masuk ke dzikru ma warada fi fadlil Fatihah. Nah, ini standar. Dzikru ma warada fi fadlil Fatihah. Ya, bab yang menyebutkan tentang keutamaan surah Al-Fatihah. Nah, di antara keutamaan ini nanti ada hadis yang disampaikan Al-Imam Al-Bukhari. Dikutip oleh Ibnu Katsir rahimahullah di halaman ke-22. Nah, di kitab yang saya pegang ini yang kitab cetakan lama ya. Ini cetakan yang kita tunjukkan dulu. Tahunnya 2004 kalau tidak keliru. Betul, 2004. Ya, ini yang 2004. Nanti ada yang cetakan 2016 juga ada, ya. Nanti silahkan dicek lagi. Ya, ini ada di halaman ke-22. Ya, ini di sebelah kanan ya. Nah, di pertengahan nih. Haditsun akhar, hadis lain yang terkait dengan keutamaan surah Al-Fatihah ini, qala Al-Bukhari fi Fadailil Quran. Al-Imam Al-Bukhari pernah menyampaikan terkait dengan keutamaan Al-Quran. Apa di antaranya? Haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna, ya, telah menyampaikan kepada kami Muhammad ibn al-Muthanna. Muhammad ibn al-Muthanna ini, teman-teman sekalian, itu di antara rawi yang terambil sanad informasinya, hadisnya oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ini orang pertama yang diambil oleh Al-Imam Al-Bukhari sampai nanti sanadnya tersambung terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Muhammad ibn al-Muthanna ini sepanjang pengetahuan saya itu banyak hadis-hadis yang dinukil Al-Imam Al-Bukhari dari beliau ini terkait dengan penyembuhan, pengobatan. Ya, karena itu nanti di Sahih Al-Bukhari, itu ada 97 kitab, 97 pembahasan. Jadi pembahasan topik gitu ya, dalam bahasa Arab dulu itu disebut dengan kitab. Nanti ada bab, ada fasal. Jadi kalau kitab itu bab umumnya. Ya, kalau kita di bahasa Indonesia menyebutnya bab, itu umumnya, topik umumnya. Di bawah kitab ada bab, di bawah bab nanti ada fasal, faslun. Ya, dalam konteks apa? Nah, Imam Al-Bukhari itu menuliskan kitab sahihnya, ya, Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunani wa ayyamihi. Itu ada 97 pembahasan, 97 kitab. Nah, kitab ke-76 itu namanya Kitabut Tibbi, ya, kitab tentang kesehatan, medis, kedokteran, penyembuhan. Ya, at-tib itu bisa sekarang diartikan kedokteran, bisa juga terkait kesehatan, bisa terkait penyembuhan. Karena itu dokter disebut dalam bahasa Arab tabib. Ya, tabib bahasa Indonesia ya, tabib. Tabib itu bukan tukang obat ya. Itu dokter rasanya tabib. Ya, laki-laki, tabibah perempuan. Ya, at-tib itu kedokterannya. Ya, jadi penyembuhannya. Kekinian seringkali dikaitkan dengan misalnya kalau dari spiritual disebut herbal, kalau medis bisa disebut dengan obat ya, kalau dia sebetulnya terkait dengan uji klinisnya. Ya, dulu pun seperti itu. Maka kita kembalikan Kitabut Tib, ya, pembahasan tentang kesehatan. Nah, bagian pertamanya bab ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan. Bab pembahasan tentang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan satu penyakit kecuali bersamaan dengan itu diturunkan syifanya, penyembuhnya, obatnya. Nah, hadis pertama yang terkait dengan bab ini itu diambil dari Muhammad ibn Muthanna.
Kata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Muhammad ibnul Muthanna di nomor kitab 76, Kitabut Tibbi. Kemudian hadis nomor yang pertama di bab itu, bab ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan. Haddatsana Muhammad ibnul Muthanna, haddatsana Abu Ahmad ya Az-Zubairi. Ya, kemudian setelah itu haddatsana Umar ibnu Sa'id ya Ibnu Husaini, kemudian Ibnu Husainin qala haddatsani, setelah itu baru kemudian berkata Atha ibn Rabah, haddatsani Atha ibn Rabah ya bin Abi Rabah, berkatakan kepada saya Atha bin Abi Rabah haddatsani, kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi dari Muhammad ibn Muthanna, dari Abu Ahmad Az-Zubairi, dari Umar ibn Sa'id ibn Abi Husainin, setelah itu dari Atha ibn Abi Rabah, setelah itu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, setelah itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanadnya disambungkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah menurunkan, mengujikan satu penyakit kecuali menyertakan dengan itu penyembuhnya, obatnya. Nah, di sini pun ketika menyampaikan keutamaan Al-Fatihah, itu yang dikutip pertama kali Al-Imam Al-Bukhari mengambil informasinya dari Muhammad ibnul Muthanna. Maka Muhammad ibnul Muthanna ini agak menarik ya, karena hadis-hadis yang disampaikan ada kaitan erat dengan aspek kesehatan atau aspek-aspek medis. Haddatsana Wahab, haddatsana Hisham, haddatsana Muhammad ibn Sa'id an Abi Sa'id Al-Khudri qala. Hadis ini tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Kunna fi masirin lana fanazalna faja'at jariyatun faqalat. Ya, kami sedang di perjalanan ya, sedang berkelompok dengan para sahabat di perjalanan. Ini kisahnya sangat masyhur sekali, sangat populer. Sahabat-sahabat Nabi kadang-kadang berjalan melakukan misalnya ada ekspedisi, kadang berdagang, kadang berniaga ya, kadang jalan gitu. Beberapa sahabat, kemudian datanglah seorang dari kalangan pembantu dari satu suku ya. Faqalat, maka dia berkata ya, inna sayyidal hayyi salimun, ya sungguh kepala suku di tempat kami itu sedang salimun, sakit. Ini menggunakan tafaul bentuknya, salim ya, maksudnya marid ini ya, dia sedang sakit tapi disebutkan bentuk sehat sebagai tafaul, harapan bisa sembuh. Ya, konon ini ladzik, konon dia disengat ya oleh kalajengking pada saat itu. Wa inna nafaran ghiba fahal minkum raq, ya, dan sungguh ya ini di tempat kami enggak ada yang bisa menyembuhkan. Ya, ini sudah parah kena racunnya. Apakah di antara Anda bisa yang melakukan ruqyah? Ya, ruqyah dalam hal ini bukan kemasukan jin ya. Karena ruqyah itu asalnya dari ruqyah itu asalnya mengangkat sesuatu ya dari satu tempat sehingga diangkat terpisah dari sumber aslinya. Jadi ada sesuatu benda asing masuk ke satu tempat, kita ingin angkat itu keluar. Nah, itu disebut ruqyah, raqin itu orangnya. Ya, jadi kita keluarkan sehingga tidak ada di tempatnya. Ya, seperti misalnya ya ada racun masuk ke tubuh kita, itu bukan asal dari tubuh kita, kita keluarkan. Nah, itu ruqyah. Maka diambil maknanya kemudian ada orang kemasukan jin, di ruqyah, dikeluarkan misalnya ya supaya keluar jinnya yang tidak bersumber dari tubuhnya atau hal-hal yang kotor yang tidak baik yang memengaruhi keadaan dirinya. Nanti kita bahas terpisah itu ya. Nah, sekarang terkait dengan racun tadi, faqama ma'aha rajulun, ya, maka dia bangkit satu di antara kami, ya, faqama ma'aha rajulun, maka ikut ya, satu di antara kami ikut dengan dia, ya, kemudian dia melakukan ruqyah, ya, bi ruqyatin, dan melakukan ruqyah, faraqahu fabara'a, ya, maka dengan izin Allah ketika di ruqyah itu sembuhlah ya. Masya Allah. Jadi satu di antara kalangan sahabat tadi, ketika ditanya dia berdiri, ya, kemudian dia ikut dengan perempuan yang budak tadi, yang asisten rumah tangga tadi, yang perempuan dari suku tadi. Kemudian ketika diikuti, disampaikan kepada kepala sukunya, faraqahu, maka dia diruqyah, ya, orang itu meruqyahnya, fabara'a, maka ia sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fa'amara lahu bi 30 syatan, ya, wa saqana labanan. Maka Masya Allah dijamulah kelompok sahabat itu, termasuk orang tadi yang meruqyah, diberikan kemudian 30 ekor kambing sebagai hadiah. Kemudian diberikan juga minuman susu. Falamma raja'a qulna, maka ketika ia pulang balik lagi ya, jadi diberikan hadiah si orang yang meruqyah tadi 30 kambing, dikasih minuman susu, terus kembali ke rombongan sahabat tadi. Ketika kembali, Masya Allah, ini bawa kambing banyak, kambing 30 gitu kan, dan sebagainya. Maka qulna lahu, kami bertanya kepadanya, mengklarifikasi ya, akunta tuhsinu ruqyatan aw kunta taraqqi, kamu ini cuman coba-coba ngeruqyah aja
Atau memang kamu ini ahli ruqyah? Jadi ketika dia balik bawa kambing banyak kan, dan berhasil sembuh dengan izin Allah ketua suku tadi, kemudian beberapa sahabat mengkonfirmasi, kamu ini memang ahli ruqyah atau memang coba-coba ruqyah saja gitu kan, coba cari peruntungan. Qala, maka ia menjawab, la ma raqaitu illa bi ummil kitab. La, ya, dia berkata, tidak, aku sebetulnya nggak pandai-pandai lah tentang ruqyah ini, kecuali aku cuma bacakan saja Al-Fatihah, Ummul Kitab. Ya, illa ma raqaitu illa bi Ummul Kitab. Qulna la tuhadditsu syai'an hatta na'ti wa nas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kami sepakat sudah, kita jangan bahas dulu, jangan diskusi dulu tentang ini, kita nanti bicarakan saja ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian falamma qadimna al-Madinah, ketika kami sampai ke Madinah, dzakarnahu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, kami sebutkan kisah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka beliau kemudian berkata, bersabda merespon, wa ma kana yudrihi annaha ruqyatun, ya, aqsimu wadribu li bisahmin. Masyaallah. Kata Nabi, tahu dari mana dia kalau Al-Fatihah itu bisa digunakan sebagai ruqyah, menyembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ayo tahadduts bi nikmat, syukuri. Ya, syukuri ini pemberian dari Allah melalui orang tadi. Ayo, silakan ya, nikmati ini semua dan saya pun ingin cicipi bagiannya sama-sama. Jadi ini respon Nabi untuk membenarkan apa yang disampaikan tadi, bahwa surah Al-Fatihah itu bisa kita niatkan kepada Allah sebagai wasilah untuk mendapatkan kesembuhan. Nah, sejak peristiwa ini Al-Fatihah juga dinamai sebagai Asy-Syafiyah, yaitu satu surah yang dengan izin Allah bisa menyembuhkan. Nah, hanya pertanyaannya bagaimana? Banyak orang sekarang baca Al-Fatihah gitu kan, tapi nggak sembuh-sembuh. Ada yang 2 kali, 3 kali, 100 kali, 1000 kali. Sedangkan sahabat ini baca sekali sembuh gitu kan. Nah, ini cara bacanya. Maka bagaimana cara baca ayat Al-Quran sehingga ayat ini bisa memberikan dengan izin Allah satu manfaat kepada jiwa dan obat dari penyakit. Ya, itu rahasianya ada di Al-Quran surah ke-17 ayat 82. Ya, saya ulangi, Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 82. Perhatikan kalimatnya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari ayat-ayat Al-Quran itu firman-firman Allah Subhanahu wa taala, ada yang kami izinkan, kata Allah, menjadi syifa, penyembuh. Ya, dari penyakit-penyakit yang sulit ditemukan obatnya, atau penyakit-penyakit hati yang menggerogoti. Jadi syifa itu obat bagi 2 jenis penyakit. Satu penyakit hati, ya, iri hati, dendam, dengki, ya, riya, sum'ah, itu nggak ada di klinik, nggak ada di rumah sakit obatnya. Itu harus kembali kepada Allah. Ya, karena Allah yang menguasai hati kita, jiwa kita. Yang kedua, penyakit fisik yang secara medis tidak ditemukan obatnya atau belum ditemukan, sulit. Ya, sampai angkat tangan susah nemukannya dan sebagainya. Maka kalau sudah demikian rupa, itu tanda dari Allah supaya kita diminta kembali kepada Allah untuk bermohon, untuk meminta. Disinilah titik, ya, kita disadarkan kembali bahwa semua pengetahuan kembali kepada Allah, semua jawaban kembali kepada Allah. Kalau sampai titik ini belum yakin dan belum mau kembali juga kepada Allah, maka dengan cara apa lagi harus diingatkan? Nah, maka dari sini disampaikan oleh Allah dengan kalimat syifa, syifa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ada yang bentuknya rahmat. Rahmat bisa pemberian, bisa rezeki, bisa keturunan, bisa ampunan dari dosa, kan? Dan kasih sayang yang sifatnya luas. Untuk siapa itu bisa menjadi syifa dan rahmat? Lil mu'minin. Awas, redaksinya tidak mengatakan lil muslimin, bagi semua orang-orang Islam. Awas, tapi lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman, yang yakin tanpa ragu. Ya, orang yang mukmin sudah pasti muslim, tapi tidak semua yang muslim itu mukmin. Ingat, mukmin, ya, asalnya dari kata amana yu'minu imanan. Ya, orang yang memiliki keyakinan kuat tanpa ragu terhadap Allah. Yakin kuat tanpa ragu. Yuk kita bedah sebentar. Nah, ini cukup menarik ya, teman-teman sekalian. Coba kita hapus dulu yang ini. Nah, jadi saya mau sampaikan satu hal yang sangat penting, bahwa kita ambil beberapa istilah-istilah. Ya, ada terminologi, misalnya ini muslim. Ya, ini orang Islam. Ini umum nih, muslim. Ya, yang taat, yang soleh, yang biasa-biasa, yang juga ya menyimpang, yang macam-macam, dia mengaku muslim. Sepanjang ngaku muslim dan lisannya bersyahadat, ya dia disebut muslim. Ya. Nanti level ini naik menjadi mukmin. Mukmin.
Ya. Nanti dari mukmin naik menjadi taqi, bentuk tunggal, singular dari muttaqun. Muttaqun. Ini jamaknya. Ya, tunggalnya taqi. Nanti di sini ada mukhlis. Ya, mukhlis. Kemudian puncaknya ada muhsin. Muhsin itu udah paling tinggi. Muhsin paling tinggi. Ya. Nah, sekarang lihat baik-baik teman-teman sekalian. Fokus ya. Jadi kita batasi di 3 ini saja. Biasanya ini yang standar gitu. Muslim ini masih umum. Siapa yang bersyahadat bahkan mengaku dirinya Islam, maka dia muslim. Mengaku dirinya beragama Islam, dia muslim. Nah, muslim ini kalau kita ingin melihat kualitasnya, benar keislamannya, real Islam, ya, muslim yang sejati, maka kita bisa cek di imannya. Iman. Iman itu artinya yakin tanpa ragu. Yakin tanpa ragu. Nah, jelas ya? Saya ulang. Iman itu yakin tanpa ragu. Nah, pemilik iman itu disebut mukmin orangnya. Mukmin itu laki-laki, mukminah untuk perempuan. Yakin tanpa ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yakin terhadap Allah artinya meyakini segala yang Allah tetapkan. Baik itu berupa perintah atau larangan ataupun hal yang sifatnya informatif. Jadi setiap yang Allah sampaikan yakin gak ada ragunya. Nah, bagaimana bisa mengecek seseorang itu punya sifat iman, yakin tanpa ragu, kuat, yakin tanpa ragu? Maka itu bisa dicek dengan sifat takwa. Ini takwa. Takwa. Apa itu takwa? Singkatnya, apakah ia mampu membuktikan keyakinannya tanpa ragu dengan menjalankan, mengamalkan, ya, melakukan apa yang Allah perintahkan tadi, ya, berupa amar, ya, if'al, atau meninggalkan apa yang Allah larang, la taf'al, ya, nahi, if'al, wala taf'al. Cuman itu 2 saja tugas kita dalam kehidupan, menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. If'al, wala taf'al, do it, leave it, ya, kerjakan, kemudian tinggalkan. Ada perintah, ada larangan. Jadi ketika seseorang mengatakan saya punya iman, dan semakin tinggi imannya, semakin kuat imannya, maka itu bisa diuji dengan melihat bagaimana sifat takwanya dengan mengamalkan bukti iman tadi melalui perintah yang dikerjakan atau larangan yang ditinggalkan. Ini disebut dengan takwa. Orangnya tunggal disebut dengan taqi, ya, jamaknya disebut dengan muttaqun atau muttaqin bentuk nasabnya. Karena itu ketika Allah menyebutkan kalimat muttaqin, imannya ini pasti ikut. Pasti ikut, dan amal soleh pasti disebutkan. Ya, silakan Anda cek misalnya kalimat muttaqin pertama di Al-Baqarah, ya, ayat kedua. Ya, di Al-Quran ini kalimat takwa pertama, pemiliknya disebut muttaqun atau muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin ini? Pemilik takwa ini. Lihat ayat 3-nya. Alladzina yu'minun, iman. Alladzina yu'minuna, mukmin orangnya, ya, amana, yu'minu, amana, pemilik iman, bentuk infinitifnya, yu'minu, yu'minu bentuk progresifnya, yang terus ditambah, dikuatkan, yu'minu, jamaknya yu'minuna, ya. Alladzina yu'minuna, orang-orang takwa, pemilik sifat takwa, pengamal itu adalah pertama dia punya iman, kekuatan, keyakinan kepada Allah tanpa ragu, yang dengan itu semua dia buktikan lewat amalan. Apa amalnya? Wa yuqimunas salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, infak, dan seterusnya. Karena itu, jika Anda ingin doa-doanya cepat dikabulkan oleh Allah, baca satu surah, baca satu ayat, manfaat surah itu, manfaat ayat itu kita dapatkan cepat, maka itu akan terkait berkelindan dengan tingkat ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa. Karena itu, ada statement langsung disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya, Quran surah ke-5 Al-Maidah. Ya, di ayat yang ke-35 paling kanan sebelah bawah di mushaf standar, ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hei seluruh orang-orang yang telah memiliki iman, ini yang telah mengaku beriman kepada Allah, ya, ittaqullah, tingkatkan selalu takwamu kepada Allah,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hei orang-orang yang telah memiliki iman. Hei para pemilik iman. Tingkatkan selalu takwamu kepada Allah. Tambah salatmu, tingkatkan sunnahnya, tambah bacaan Qur'anmu, tambah sedekahmu, tambah sifat baikmu. Wabtaghu ilaihil wasilah. Dan dengan peningkatan takwa ini, cari wasilah untuk memohon kepada Allah terkait dengan pengabulan dari doa yang engkau harapkan, dari keinginan yang ingin kau raih. Dalam konteks tadi ada yang sakit, engkau ingin memohon kepada Allah supaya bacaan-bacaan itu menjadi manfaat, doa-doa cepat dikabulkan, ayat-ayat diijabah. Bagaimana caranya? Sebelum Anda meminta itu, tingkatkan dulu takwa kepada Allah. Tobat dulu ketika berbuat maksiat, tobat sehingga ini ditinggalkan. Dalam hal yang bersamaan, bangun salat malam, ya. Kemudian tunaikan puasa sunnah, mohon kepada Allah, minta dengan baik. Apa yang terjadi? Wabtaghu ilaihil wasilah, minta dengan wasilah itu, maka setelah itu lihat kemudian perubahan yang terjadi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, minimal hati kita akan diberikan ketenangan, kekuatan, kesabaran. Setelah itu ada sesuatu yang besar yang akan terjadi dalam kehidupan, termasuk dengan izin Allah pengaruh terhadap bayi tadi. Nah, kemudian dari tingkat-tingkat kesulitan dalam aspek kesehatan tadi, dari penyakit-penyakit tadi, puncaknya adalah zikir dan doa Nabi Ayyub alaihi salam, tertuang di Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Wa ayyuba idna rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin fastajabna. Ya, jadi ketika beliau berzikir di ayat 83-nya, kemudian Allah jawab di ayat 84-nya, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin ya wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Kami cepat jawab doanya. Kapan doa itu cepat dijawab? Ya, rahasianya di ujung ayatnya. Ayat ke-84 lihat di ujungnya. Wa dzikra lil abidin, dan ini menjadi pengingat bagi hamba-hamba Allah yang abid. Apa itu abid? Nah, sifat menunjuk pada kuatnya ibadah. Ya, dari kata abada ya'budu, orang disebut abid, ya, ibadah tingkatkan dan zikir tadi pakai. Rabbi inni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Anda bisa katakan, ya Allah anta arhamur rahimin, Allahumma anta arhamur rahimin, Allahumma anta arhamur rahimin, Allahumma shfi ya Allah, Allahumma shfi ya Allah, Allahumma shfi ya Allah sabiyya, ya Allah berikan kesembuhan pada bayiku, ya Allah berikan kekuatan, kesehatan dan hikmah terbaik di balik ujian penyakit ini. Demikian pesan dari Al-Quran dan petunjuk dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, semoga adinda, adik baik kita disembuhkan, disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kesabaran untuk orang tua, keluarganya. Baik teman-teman sekalian, di kami sudah terdengar sayup-sayup suara adzan, sudah tiba waktu Isya. Ya, wilayah Indonesia bagian Bekasi. Ya, di Indonesia bagian barat, mohon izin ya bagi kami untuk mendengar adzan, menjawab dan menunaikan sholat Isya terlebih dahulu. Setelah itu kita lanjutkan kembali ba'da Isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha